Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman dan hadirin semua, marilah kita bersama-sama panjatkan puja, puji, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaat darinya. Amin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu tentang takwa. Barangkali di sini ada yang mempertanyakan mengenai apa itu takwa. Sederhananya, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di dalam realita kehidupan, sebagai umat muslim yang sejati, mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya atau dengan kalimat yaitu iman dan takwa. Pernahkah sejenak kita merenungi apa sih iman itu? Apa sih takwa itu? Iman adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Bicara tentang takwa hadirin, ada yang tahu apa sih takwa itu? Takwa berasal dari kata bahasa Arab wako, yaki, wikoyah yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Dan sedangkan secara terminologi, takwa adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan tidak melanggar dengan menjauhi segala larangannya serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahul adzim. Allah tidak melihat rupamu, tidak pula hartamu, tapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Jadi, yang menjadikan derajat manusia itu tinggi di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Nah, kita tahu, binatang saja harganya tidak sama. Semisal sapi. Sapi itu harganya berada pada dagingnya. Nah, yang paling gemuk, yang paling mahal harganya. Sedangkan ada juga yang lebih mahal dari sapi, yaitu burung perkutut. Padahal burung perkutut itu lebih sedikit dagingnya dari sapi, tapi bisa lebih mahal dari sapi. Mengapa? Karena dilihat dari kualitasnya, yaitu dari suaranya. Bagaimana dengan manusia? Manusia pun sama. Manusia itu bisa tinggi derajatnya di hadapan Allah karena ketakwaannya. Mungkin sama di hadapan Allah, tapi yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Bisa berbeda di orang yang baik di hadapan orang belum tentu baik di hadapan Allah gitu. Dan yang membedakannya itu adalah ketakwaannya yang membuat derajatnya tinggi adalah ketakwaannya. Seperti kita puasa. Kita berpuasa jika hanya menahan lapar dan haus, itu tidak dikatakan berhasil. Mengapa? Karena memang tidak karena hanya menahan lapar dan haus saja gitu. Tapi bila mana puasa itu mengantarkan kita kepada ketakwaan, seperti menjauhi hal-hal yang memang seharusnya kita jauhi dan mengerjakan sesuatu yang memang seharusnya kita kerjakan, itu adalah puasa yang berhasil. Puasa itu dikatakan berhasil karena mengantarkan kita kepada ketakwaan. Pada praktiknya, orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, iman kepada kitab-kitab suci, dan meyakini kehidupan akhirat. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak tampak dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan indera mereka, seperti Allah, malaikat, surga, neraka, dan lainnya yang diberikan Allah dan Rasul-Nya. Pada saat yang sama, sebagai bukti keimanan itu, mereka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat secara sempurna berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, khusyuk serta memperhatikan waktu-waktunya. Dan mereka juga menginfakkan di jalan kebaikan sebagian rizki berupa harta, ilmu, kesehatan, kekuasaan, dan hal-hal lainnya yang bermanfaat yang kami berikan kepada mereka, semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang mencari keridhoannya. Jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya kita sebagai manusia itu memiliki visi dan misi. Apa sih visi misi kita itu? Visi misi kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun dan kapanpun kita harus tahu bahwasanya segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata hanya kepada Allah, hanya karena Allah, bukan karena disuruh oleh orang tua, disuruh oleh guru, bukan apalagi disuruh oleh kekasihnya gitu, tapi melainkan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mereka bertakwa adalah mereka yang dermawan di kala lapang maupun sempit, mau menahan amarah, pemaaf, dan selalu mengingat Allah, istighfar dan taubat dari kesalahannya, terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 134 dan 135. Jadi takwa merupakan bekal yang terbaik dimanapun dan kapanpun. Saudaraku, buah dari takwa adalah pencapaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hasanah di dunia wal akhirah. Kebahagiaan di dunia diantaranya mendapatkan furqan atau kecenderungan hati yang mengetahui dan dari hak dan yang batil, kemudian dihapuskan segala kesalahan dan dosa, mendapatkan jalan keluar dari kesempitan, rizki yang tak terduga, dan kemudahan segala urusannya, serta jaminan keberkahan bagi penduduk negeri, baik langit maupun bumi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ceramah singkat ini akan mengundang rasa penasaran hadirin semua untuk lebih mengenal lebih dalam lagi apa itu takwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.